Pemirsa TVNU yang dirahmati Allah, kita warga bangsa Indonesia ini sesungguhnya diberikan anugerah besar oleh Allah. Yang ini menjadi semacam kekhasan, menjadi keistimewaan bagi warga bangsa Indonesia yang tidak banyak dimiliki oleh warga-warga bangsa yang lain. 3 anugerah besar itu adalah yang pertama, keberagamaan atau religiusitas. Masyarakat kita sejak dulu dikenal sekali sebagai masyarakat dan bangsa yang sangat agamis, yang sangat religius, dan karenanya itu kita sangat mudah jumpai begitu banyak sekali tradisi dan budaya yang sangat kental sekali dengan nilai-nilai keagamaan. Kita juga bisa jumpai ritual dan berbagai sarana dan media ibadah begitu mudah ditemui. Rumah-rumah ibadah misalnya, musola, masjid, wihara, kelenteng, dan seterusnya, gereja, itu hampir di tempat-tempat mudah sekali kita temui. Apalagi tradisi dan budaya keagamaan misalnya, begitu kental sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau umat Islam misalnya, tradisi keagamaan ini bahkan muncul sejak dia dilahirkan sampai kematiannya. Bahkan mungkin sebelum dilahirkan. Kita kenal misalnya ada tingkeban yang itu dilakukan sebelum kelahiran. Nanti ada juga ritual sunatan, ritual khataman Quran, belum lagi ritual pernikahan, belum lagi ritual-ritual yang mau melaksanakan haji macam sampai wafatnya penuh dengan ritual keagamaan. Sampai setelah wafat pun masih dipenuhi dengan ritual keagamaan. Kirim doa, tahlil, kirim arwah, dan seterusnya. Pendek kata, betapa masyarakat dan bangsa Indonesia ini memang dikenal sejak dulu dan sampai sekarang sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama baik dalam konteks kemasyarakatan, kebangsaan maupun kenegaraan. Kita kalau bicara kenegaraan sekalipun, ritual keagamaan luar biasa. Hampir seluruh hari-hari besar dalam agama itu diperingati dan diliburkan secara nasional. Kalau kemudian kita lihat misalnya pejabat di seluruh kementerian dan lembaga-lembaga negara, tidak ada yang dilantik tanpa kemudian diawali dengan sumpah terlebih dahulu. Dan diawali dengan menyebut nama Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita juga diberikan anugerah oleh Allah sebagai bangsa yang beragam. Jadi kalau tadi keberagamaan, yang kedua keberagaman. Keberagaman dalam pengertian keanekaragaman, perbedaan yang begitu luar biasa di negeri yang kita cintai ini. Kita ini bahkan dikenal dengan bangsa yang memiliki kultur dan kemajmukan masyarakat yang sangat besar sekali. Bukan hanya dikenal sebagai bangsa yang terdiri dari pulau-pulau, misalnya tidak kurang dari 17.000 pulau negeri ini. Bahkan kemudian setidaknya 1.300 etnis dan suku ada di bangsa ini. Juga lebih dari 700 bahasa daerah, baik yang masih dipakai maupun yang mungkin kecil digunakannya. Tapi lebih dari 700 bahasa daerah. Pendek kata, baik etnis, suku, belum lagi juga tentu agama dan keyakinan yang begitu luar biasa beragamnya di Indonesia ini. Kalau kita kenal 6 agama yang difasilitasi oleh pemerintah, itu sesungguhnya yang memang bagian daripada agama yang difasilitasi. Belum lagi agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang itu tumbuh subur di masyarakat-masyarakat lokal. Itu tidak kehitung lagi. Dan ini menunjukkan betapa pluralitas dan kemajmukan bangsa Indonesia itu dahsyat sekali. Mungkin sulitlah ditandingi oleh negara dan bangsa-bangsa yang lain. Dan yang ketiga, selain ada anugerah keberagaman, lalu yang ketiga adalah ciri khas dan keistimewaan Indonesia ini terkait dengan konstruk relasi agama dan negara. Hubungan agama dan negara yang memiliki kekhasannya tersendiri. Indonesia ini tidak dikenal sebagai negara dengan dasar agama tertentu misalnya, meskipun mayoritasnya Muslim. Juga tidak
sebagai negara yang memisahkan antara nilai-nilai agama dengan negara atau negara sekuler misalnya. Dan bukan juga negara yang bukan-bukan. Tapi Indonesia ini negara yang dijiwai, disepiriti oleh nilai-nilai keagamaan dengan dasar dan falsafah Pancasila. Di mana Pancasila ini selaras dengan spirit dan nilai-nilai keagamaan. Hubungan antara agama dan negara yang begitu kuat, boleh dikatakan mutualisme simbiosis, ini benar-benar berlaku di Indonesia. Saling menopang, saling kemudian memperkuat, negara memberikan jaminan atas kemerdekaan melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya. Kemudian pada sisi lain, agama pun juga dapat menopang kepentingan-kepentingan dan misi agama. Persis seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya, beliau katakan, ad-dinu wal mulku tau'aman. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Fa ad-din asasun was sultanu harisuhu. Agama ini menjadi fondasi dan kekuasaan itu penjaganya. Maka kata Imam Al-Ghazali dinyatakan, famala aslalahu famahdumun. Segala sesuatu yang tidak kuat fondasinya mudah roboh. Begitu sebaliknya, wa ma la harisalahu fa dha'iun. Segala sesuatu yang tidak ada penjaganya maka mudah lenyap. Karena itu memang negara dan agama sebagaimana yang terpraktekkan di Indonesia dengan dasar Pancasila ini sesuatu yang khas sekali, yang kemudian tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, dalam konteks inilah kemudian merawat dan menjaga pluralitas, menjaga keberagamaan, menjaga keragaman, dan menjaga hubungan agama dan negara untuk terus kemudian saling memperkuat dan memperkokoh, diperlukan sebuah upaya moderasi beragama.